Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk bagian praktikum chapter 3 yang materinya create atau membuat kontainer Linux dan POD Kubernetes. Langsung aja kita mulai. Yang pertama-tama kita start dulu labnya. Tunggu sebentar. Di sini saya sudah selesai ya start labnya. Saya perbesar dulu. Oke, selanjutnya di sini kita suruh masuk cluster OpenShift dan membuat POD Container Project dengan rentang apa nih, UID dan gitnya untuk POD dalam POD Container Project tersebut. Yang pertama kita disuruh masuk ke API atau namanya web browser yang ini menggunakan username developer dan passwordnya adalah developer. Langsung aja kita ketik pc login min u developer min p developer dengan IP addressnya, alamat addressnya ocp4 example.com dengan port 6443. Loginnya sudah selesai. Lanjutnya kita membuat project kontainernya. oc new project pods container. Seperti ini, containers, pods containers. Oke, karena seperti ini masih ada sisa yang sebelumnya, jadi projectnya udah ada. Lanjut aja, kita mengidentifikasi UID dan git untuk POD di dalam project yang kita buat. Caranya menggunakan command describe. Project PODs containers. Nah, jadi di sini menggunakan command describe untuk mendeskripsi atau mendefinisikan dari project yang kita buat di dalam POD-nya. Ada name, terus create-nya kapan, ada labels-nya, dan lain-lain. Sebagai developer pengguna, buat POD bernama dari image. Oke, kita di sini pertama disuruh membuat POD bernama ubi9 user dari image container dasar ubi9. Oke, jadi ini berhubungan dengan image ya. Jadi kita disuruh buat POD dari image yang telah disediakan dari ubi9. Contohnya seperti ini. Nah, kita yang pertama-tama menjalankan seperti itu. Run min it ubi9 user min restart. Kalau tulisan never, min image registry ocp4 sample.com dengan port 8443. Kalau ada sub 9 sub, lalu min slash bin slash base min c omi dan mana dan id. Oke, tunggu sebentar. Run id min user min start ever min image registry m4 sample.com 843. Oh, maaf ada kendala sedikit, koneksinya error. Saya cek dulu. Oh, bisa. Nah, jadi di sini dia akan mengeluarkan outputnya ya. Jadi kita bisa membuat UB9 usernya, lalu menjalankan WMI-nya. Kita lagi sedang menggunakan user apa, lalu ID-nya. Kita menggunakan user root, lalu ini ID-nya ya. Oke, di sini udah berhasil.
Lalu kita disuruh menghapus POD yang telah kita buat menggunakan perintah delete. Oc delete POD ubi9 user. Oke, jadi POD ubi9 usernya ini sudah berhasil dihapus. Terus kita disuruh login lagi menggunakan admin dengan password redhat-ocp. Kita login dulu. Admin dengan password redhat-ocp. Oke, login berhasil. Kita disuruh membuat ulang ubi9 user, tapi sebagai admin untuk penggunanya. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita pakai komen sebelumnya aja. Oc run min it ubi9 min user min restart terus never min image registry ubi9 ubi min c. Oke, udah sama ya, udah enter aja. Nah, jadi di sini kita udah berhasil ya. Kita disuruh memperhatikan bahwa nilai UID-nya ini adalah 0. Dan ada beberapa peringatannya. Nah, lalu UID 0 ini adalah yang berbeda dari nilai rentang UID pada proyek POD kontainer kita. Nah, pengguna di dalam kontainer adalah root. Jadi pengguna akun istimewa dan termasuk dalam root group tersebut. Ketika administrator cluster membuat POD, kontainer dalam POD ini akan berjalan sebagai akun istimewa secara default. Jadi ini lebih beda ya tampilannya atau outputnya. Karena kita berperan sebagai root atau administrator. Kita suruh hapus seperti yang tadi. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita login lagi sebagai developer penggunanya menggunakan perintah ocrun untuk membuat ubi9 det itu berarti tanggalnya dari image kontainer dasar ubi9-nya. Kita coba dulu. Saya login min u developer min t developer. Oke, login berhasil. Selanjutnya kita membuat POD bernama ubi9det yang menjalankan det perintahnya. Kita buat dulu. Ocrun ubi9det min restart. Kalau ada never min image registry, sorry agak typo, registry ocp4 example.com dengan port 8443 ubi9 lalu ubi lalu min det. Oke, ini jadi POD det-nya, POD ubi9 det-nya ini berhasil ya kita buat. Lalu kita disuruh nunggu beberapa saat hingga POD selesai dibuat. Kemudian kita disuruh mengambil lognya menggunakan perintah log. Oc logs ubi9 det. Nah, ini adalah logsnya ya. Nah, ini ada tanggalnya, lalu UTC-nya, tahunnya, dan lain-lain. Nah, kita disuruh delete. Gunakan perintah delete lagi. ubi9 delete. Dan delete. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya yang keempat, kita disuruh menggunakan ocrun ubi9 comment min it untuk membuat ubi9 comment POD dengan registrinya ocp4 example.com dengan port segini, lalu direktorinya ini. Lalu kita disuruh, nah lalu ditambahkan binbase perintah ocrun untuk memulai sel interaktif untuk melihat juga log POD ubi9 komennya. Ini disuruh jalankan perintah while. Coba dulu, kita coba do echo sleep 2. Oke, di sini berhasil ya. Jadi di sini kita bisa melihat apa ini ya?
untuk melihat perintah date dan sleep itu menghasilkan output console. Jadi setiap 2 detik ini akan mengeluarkan output date-nya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat POD bernama ubi9 comment. Caranya IoT aja, ini dari contoh ubi9 comment min id min image registry ocp4 example.com dengan port 8443 di direktori ubi9 /ubi min /bin lalu /pass. Tunggu sebentar. Run. Oh, mohon maaf ada typo. Oke. Oh, ternyata sudah tersedia ya ubi9 comment. Nah, selanjutnya di sini kita keluar dari sesi file. Oh, sepertinya salah. Kita delete dulu. Oke, kita buat ulang lagi. OCP4. Saya cek dulu run ubi9 comment min id min image registry ocp4 smple.com dengan port segini, lalu ubi9 ubi min /bin /pass. Oke, di sini saya udah berhasil ya masuk base-nya. Nah, kalau kita disuruh keluar, lalu kita melihat lognya, logs ubi9 comment. Oke, kita menggunakan kita udah berhasil masuk tesnya, lalu kita menggunakan oc attach untuk terhubung ke ubi9 comment, lalu kembali lagi ke POD. Nah, kita coba min it. Nah, setelah itu kita jalankan lagi while-nya seperti yang tadi, while true. Nah, di sini dia akan mengeluarkan log dari tanggal-tanggal pembuatannya, tanggal sekarang maupun yang tanggal dibuatnya. Nah, jadi di sini akan keluar output date setiap 2 detik. Lalu kita disuruh buka jendela terminal untuk melihat log untuk ubi9 comment dengan POD menggunakan perintah oclogs, membatasi output log ke 10 entry terakhir, jadi di 10 terakhir. Oke, kita disuruh keluar, lalu kita jalankan clogs ubi9 min tile sama dengan 10. Oke, coba kita jalankan. Oh, ternyata nggak bisa ya. Ini hanya sekedar dia bisa mengakses base-nya. Selanjutnya kita mengidentifikasi nama kontainer di dalam ubi9 comment POD dengan ocget dengan format JSON untuk outputnya. Langsung aja kita coba.
Oke, keluar dulu. Sebentar saya perbesar dulu. Nah, kita jalankan OCGet POD ubi9 comment dengan outputnya JSON, lalu kita filter, yang terkeluar hanya status container, status, lalu titik name. Nah, dia akan keluar ya outputnya ubi9 comment. Lalu kita menemukan node host untuk ubi9 comment di dalam POD tersebut untuk mendebug untuk host tersebut dengan ocdebug. Oke, kita coba get PODs ubi9 comment output white. Oke, jadi di sini POD debug gagal karena developer pengguna tidak memiliki izin diperlukan untuk melakukan debug pada node host. Karena kita login ini sebagai developer, jadi hanya yang tersedia yang ini saja. Nah, untuk kelanjutannya tidak ada karena kita bukan user root. Kita disuruh login lagi menggunakan login admin. Oke, kita login into admin github ocp. Oke, berhasil. Lalu kita debug lagi, debug node master 01. Lalu jalankan chroot host. Oke, di sini kita berhasil ya. Kita jalankan lagi komennya chroot host. Oh, sudah jalan. Oke. Kita menggunakan perintah ctl untuk mengambil ubi9 comment di dalam kontainer menggunakan format output JSON. Oke, kita coba ctl ps min name ubi9 comment, lalu dengan output JSON, lalu di filter dengan containers 0.id. Nah, lalu kita ambil echo $cheat. Oh, ps min name ubi9 comment. Oh iya, selanjutnya kita ketik ulang. Yang kedua saya belum ketik tadi. Dengar ctl ps min m ubi9 comment, lalu ada dengan outputnya JSON, lalu di filter dengan jp min r titik container, lalu id. Nah, lalu kita keluarkan echo. Nah, oke, di sini berhasil ya kita mendapatkan id container kita. Karena ini hanya contoh, jadi dia berbeda dengan saya. Lalu kita juga menggunakan ctl inspect untuk menemukan PID kontainer ubi9 komennya. Langsung aja kita coba. ctl inspect, lalu ada agar PID grep pit. Nah, dia akan mengambil inspect CID nya itu adalah pit.
dengan path. Nah, ini ada path-nya, type-nya, dan informasi lainnya. Lalu kita menggunakan lsns untuk menampilkan daftar namespace sistem dari UBI9 comment kontainernya. Kita coba lsns minp pid. Sebentar, ini ada kesalahan. lsns minp coba kita jalankan dulu. Tiga enam lima 297. Lalu kita lsns. Nggak bisa ya. Mohon maaf. Jadi di sini saya ada sedikit error. Jadi outputnya tidak ada. Nanti dia akan keluar sebuah sistem kontainer Ruby 9 comment-nya akan mengeluarkan output variabel lingkungannya seperti ini. Nah, kita sekarang yang ketujuh menggunakan POD debug host untuk mengambil dan membandingkan sistem operasi OS dan libgcc versi paket pustaka dukungan GCC dari UBI 9 ya. Caranya kita cat aja, cat cctc red hat release. Nah, di sini dia akan mengeluarkan output Red Hat Enterprise Linux Core, rilisnya adalah 4.18. Ini dia sistem operasinya. Lalu kita menggunakan CTL lagi dengan tambahan eksekusi atau executable untuk mengambil sistem operasi kontainer UBI 9 comment-nya. So, kita coba CTL min-it cd cat cctc /red hat release. Nah, ini adalah beberapa perintah dan variabel kontainer dari UBI 9 comment-nya. Nah, lalu kita menggunakan rpm-min-ki libgcc untuk mengambil libgcc versi paket dari node host. Kita coba rpm-min-ki libgcc. Nah, ini adalah outputnya, mengambil libgcc versi paket dari node hostnya. Nah, lalu menggunakan lagi CTL executable dan penggabungan dengan rpm untuk mengambil clip C versi paket kontainer UBI 9 comment-nya. Exec min-it cd rpm min-ki libgcc. Nah, ini ya outputnya. Oh, sepertinya ada kesalahan. Exec min-it libgcc. Oh iya, saya kurang cerita-cerita. Nah, ini adalah outputnya ya. Jadi ini adalah sebuah glib C versi paket dari UBI 9 comment-nya. Name, version, rilisnya, arsitektur, dan lain-lain. Nah, kita disuruh keluar. Nah, selanjutnya kita disuruh kembali ke jendela terminal yang terhubung ke UBI 9 comment. Kita pencet Ctrl C. Nggak bisa. Lalu kita suruh jalankan exit. Kita keluar. Sudah berhasil. Cukup sampai di sini.
Nah, kita finish dulu. Oke, jadi sekian dari saya untuk bagian praktikum lab dengan materinya adalah membuat kontainer Linux dan POD Kubernetes. Sekian dari saya, terima kasih.